Ekonomi Barat runtuh karena 10 negara Afrika melarang ekspor bahan mentah. Bayangkan dunia yang selama berabad-abad terbiasa melihat Afrika hanya sebagai ladang eksploitasi, kini dipaksa bertekuk lutut karena strategi baru benua hitam. 10 negara Afrika secara serentak mengumumkan pelarangan ekspor bahan mentah strategis, mulai dari emas, uranium, litium, hingga kobalt. Barat yang terbiasa menjadi konsumen rakus kini kelabakan. Mereka tidak lagi bisa seenaknya mengambil kekayaan alam Afrika dengan harga murah, lalu mengolahnya menjadi produk bernilai tinggi. Bagi negara-negara Barat, ini bukan sekadar ancaman ekonomi, tapi juga pukulan terhadap sistem global yang sudah mereka bangun sejak era kolonialisme. Selama ratusan tahun, Afrika dipandang hanya sebagai gudang sumber daya. Emas dari Ghana, uranium dari Niger, kobalt dari Kongo, dan minyak dari Nigeria semua mengalir ke Eropa dan Amerika. Kolonialisme modern dengan kedok investasi membuat Afrika tidak pernah benar-benar menikmati hasil kekayaannya. Negara-negara Barat membeli bahan mentah dengan harga murah, lalu menjual kembali produk jadi dengan harga berkali-kali lipat. Siklus ketidakadilan ini menciptakan ketergantungan permanen. Namun, generasi baru pemimpin Afrika mulai sadar. Jika mereka terus mengekspor bahan mentah, maka rakyat tidak akan pernah merasakan manfaat maksimal. Nilai tambah selalu dicuri oleh pabrik-pabrik di Barat dan Asia. Karena itu, strategi baru diluncurkan, melarang ekspor bahan mentah, dan memaksa pembangunan industri dalam negeri. Tidak semua negara Afrika bisa sekaligus mengambil langkah ini. Namun, ada 10 negara yang menjadi kunci perubahan besar. Burkina Faso memutus kontrak tambang emas dengan perusahaan asing dan mulai membangun kilang lokal. Mali menutup keran ekspor uranium mentah, mendorong kerjasama dengan Rusia dan China untuk pengolahan dalam negeri. Niger, pemasok uranium utama Prancis kini menolak ekspor mentah, membuat industri nuklir Prancis ketar-ketir. Guinea, penghasil bauksit terbesar dunia, kini membatasi ekspor dan memaksa investasi pabrik aluminium lokal. Kongo, pusat kobalt dunia, kini menolak perusahaan asing membeli mentah tanpa membangun smelter. Tanzania, kaya emas dan litium, kini menahan ekspor mentah demi menarik industri baterai masuk. Zimbabwe melarang ekspor litium mentah. Senegal, setelah bergabung dalam poros baru Afrika, kini menahan ekspor fosfat dan gas alam mentah. Ini mungkin terdengar kecil jika dibandingkan dengan raksasa ekonomi dunia. Namun jangan lupa, mereka menguasai lebih dari 70% cadangan kobalt, 60% uranium, 40% emas, dan hampir seluruh litium baru dunia. Tanpa bahan ini, industri Barat lumpuh total. Selama ini, Barat selalu berlagak sebagai pusat produksi. Padahal mesin industri mereka hanya berjalan berkat pasokan murah dari Afrika. Mari kita ambil contoh sederhana. Baterai mobil listrik Tesla atau BMW tidak akan ada tanpa kobalt dari Kongo. Energi nuklir Prancis tidak mungkin beroperasi tanpa uranium dari Niger. Industri elektronik Barat membutuhkan emas Afrika sebagai komponen utama. Senegal, ketika Afrika menutup keran ekspor mentah, Barat menghadapi krisis rantai pasok. Harga logam melonjak, industri otomotif terguncang, energi nuklir terancam berhenti, dan perusahaan multinasional merugi triliunan dolar. Pelarangan ekspor bahan mentah bukanlah aksi iseng. Ini strategi besar. Para pemimpin Afrika tahu kunci pembangunan adalah nilai tambah. Misalnya, 1 ton bauksit mentah hanya bernilai sekitar $40. Tapi jika diolah jadi aluminium, nilainya bisa melonjak menjadi $2.000. 1 ton litium mentah hanya bernilai $500. Namun jika diproduksi menjadi baterai, nilainya bisa menembus $50.000. Dengan menahan ekspor, negara-negara Afrika memaksa investor membangun pabrik di dalam negeri. Artinya, lapangan kerja tercipta, teknologi masuk, dan ekonomi rakyat ikut merasakan manfaat. Bukan lagi sekadar jadi penonton. Kebijakan ini mengguncang sistem perdagangan global yang selama ini didominasi Barat. Uni Eropa, misalnya, sudah mengeluarkan pernyataan resmi bahwa mereka khawatir pasokan critical minerals terhenti. Amerika Serikat pun sibuk melobi pemerintah Afrika dengan janji investasi miliaran dolar. Namun kali ini para pemimpin Afrika tidak mudah tergoda. Mengapa? Karena mereka sudah punya alternatif. China, Rusia, Turki, hingga negara-negara BRICS siap masuk dengan tawaran lebih menguntungkan. Jika Barat mengancam,
Afrika bisa dengan mudah mengalihkan pasokan ke timur. Prancis adalah negara yang paling terpukul. Selama ini, setengah dari pasokan listrik Prancis bergantung pada uranium Afrika. Niger, yang baru saja melarang ekspor mentah, membuat Prancis gemetar. Bayangkan sebuah negara kecil di Afrika bisa mengancam stabilitas energi salah satu kekuatan Eropa. Tidak heran jika hubungan Prancis dengan Afrika kini memburuk, hingga terjadi demonstrasi besar-besaran anti-Prancis di banyak negara. Larangan ekspor ini tidak hanya menghantam Barat, tapi juga mengguncang ekonomi global. Beberapa dampak nyata yang sudah terlihat. Harga logam langka melonjak, kobalt, lithium, dan uranium naik lebih dari 50% dalam setahun. Industri otomotif terguncang. Produsen mobil listrik di Eropa dan Amerika kesulitan mendapatkan baterai torch inflasi energi di Eropa. Harga listrik naik karena pasokan uranium terhenti. Negara Asia ikut terdampak, Jepang dan Korea. Selatan yang bergantung pada bahan Afrika juga harus mencari pasokan baru. Namun, di sisi lain Afrika justru menikmati lonjakan investasi baru. Pabrik-pabrik pengolahan bermunculan, lapangan kerja bertambah, dan devisa meningkat. Kebangkitan Afrika dari benua gelap. Jadi benua masa depan Barat dulu menyebut Afrika sebagai Dark Continent. Benua yang hanya dikenal dengan perang, kelaparan, dan kemiskinan. Namun strategi baru ini membalikkan narasi. Kini, Afrika justru jadi pusat masa depan dunia. Bukan lagi sekadar pemasok bahan mentah, tapi produsen bernilai tambah. Kebijakan melarang ekspor bahan mentah ini menjadi simbol kebangkitan. Afrika tidak mau lagi ditipu, tidak mau lagi jadi korban. Mereka ingin berdiri sejajar dengan bangsa lain, bahkan berpotensi menggantikan Barat sebagai pusat kekuatan ekonomi global. Apa yang bisa terjadi selanjutnya? Ada beberapa kemungkinan skenario. Barat menyerah dan beradaptasi. Jika Barat mau menerima kenyataan, mereka akan mulai membangun industri bersama Afrika. Ini bisa menciptakan kerjasama yang lebih adil. Barat melawan dengan tekanan sanksi ekonomi, intervensi politik, bahkan upaya kudeta bisa terjadi. Sejarah menunjukkan Barat tidak akan tinggal diam ketika kepentingannya terancam. Afrika membangun poros baru. Dengan dukungan BRICS, Afrika bisa menciptakan blok ekonomi baru yang mandiri dari Barat. Ini akan mengubah wajah geopolitik dunia. Dunia sedang berubah. Langkah 10 negara Afrika melarang ekspor bahan mentah menjadi pukulan telak bagi sistem global yang dikuasai Barat. Untuk pertama kalinya dalam sejarah modern, Afrika memegang kendali atas nasib ekonomi dunia. Apakah Barat akan runtuh? Mungkin tidak seketika, tapi jelas dominasi mereka sudah mulai retak. Afrika, yang dulu diremehkan, kini berdiri sebagai kekuatan baru, dan dunia harus siap menghadapi kenyataan. Abad ke-21 bisa jadi adalah abad Afrika.